Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan merakit ampli sangat kecil, namanya TPA 3116. Ini dia barangnya, tes. Ini kecil tapi mempunyai suara yang sangat kencang, ngebass, jernih, berpower, banyak disukai para penggemar audio ya. Ini saya beli di Cina, harganya 32.000. Langsung kita cek sound. Ini hasilnya yang saya sudah rakit, dan saya akan kasih tahu cara merakitnya dengan cara gampang sekali dan mudah dipahami para pemula. Langsung saja kita simak, tes dulu, langsung kita merakit ya. Pokoknya tidak bakal kecewa, oke? Bersama Sukses Media Pro TKI yang akan selalu membantu kalian, dan kita maju bersama. Oke? Oke guys, langsung saja, nggak usah lama-lama ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sukses Media Pro TKI ya. Kali ini saya akan merakit sebuah power ampli, power mini, power yang sangat populer, power yang sangat disukai para audio masa kini guys. Ini produksi dari Cina ya, tapi tersebar di Lazada, Bukalapak, toko online, Shopee atau Tokopedia, semuanya ada. Dan ini ada pendingin ya, dan saya akan menggunakan tambahan Elco 2200 mikrofarad 16 volt ya, untuk menstabilkan daya dari setrum adaptor ini. Adaptor saya menggunakan 1 ampere saja guys, 1 ampere 12 volt, tapi ini 1 ampere yang bagus ya, adaptornya jangan yang ecek-ecek. Dan ini ada lubang kipas. Nanti saya ada kipas juga. Kipasnya lebarnya 4 cm kali 4 cm. Oke. Saya ukur ini box menggunakan ukuran panjang 10 cm dan lebarnya 7,5 cm ya. Kamu bisa lihat sendiri dengan meterannya. Dan ini adalah tingginya cuma 3 cm. Oke.
Penampilannya kayak gini guys. Saya ini ya, ini ada soket-soketnya RCA, soket speaker. Ini kipasnya sudah saya pasang. Kipasnya masuk ya, karena ini kipasnya kecil. Ukurannya 4 cm x 4 cm. Oke, baiklah. Ya, ini diukur dulu biar jelas. 4 cm kan? Oke ya. Oke, saya akan merakitnya dengan sedetail-detailnya dan tidak menggunakan musik. Karena apa? Takut mengganggu konsentrasi kalian. Karena ampli ini saya pun cara merakitnya harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi berbahaya ya. Sayang sekali karena ini ampli kecil mungil ini apa namanya, sangat bagus suaranya ya. Ngebas kencang, treble-nya jernih, tidak noise. Baiklah, ini ada soket DC seperti biasa. Untuk para pemula, soket DC yang plus itu yang kakinya besar, dan yang minus itu kakinya kecil tapi yang di pinggir ini, yang di tengah ground. Nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Coba perhatikan gambar ini guys. Saya sudah menyambungnya guys. Nah, oke. Nah, saya ngomongnya sambil muruh begini karena biar kamu paham guys. Oke. Langsung kita pasang. Ini kabel kuning saya menggunakan untuk ground atau minus. Kabel merahnya untuk plusnya ya. Saya menggunakan kabel kuning dan merah karena nggak punya kabel hitam. Oke. Baiklah, ini dia saya akan merakitnya. Pertama-tama saya akan menyambung di ground VCC. Perhatikan gambar yang ada di samping sebelah kiri video. Oke, nah ini sudah berkedip ya, ground sama VCC. Perhatikan gambarnya kuning sama merah, artinya saya sedang menyambungkan di bagian itu ya, dengan elko-nya. Kaki plus di yang merah, kaki minus dari elko di yang ground. Kaki minus dari elko ada tandanya putih guys. Oke, paham ya? Baiklah. Sekarang kita sudah melihat gambarnya seperti ini. Elko saya sudah pasang dan saya akan tancapkan di boxnya yang sudah disediakan ya. Nah, sekarang sudah tertancap. Saya menggunakan lem bakar. Ini soket DC-nya juga saya lem dengan lem bakar supaya kencang ya, supaya kencang dan kuat. Untuk selanjutnya kita pasang kabel minus yang kuning ini masuk ke ground dari powernya ya. Kabel kuning ini menandakan yang kedap-kedip kuning dari ground ya. Dan kabel merah dari soket DC saya tancap di saklar yang ada di box. Kakinya saklar ada 2 guys. Jadi saya pasang yang di bawah, yang satu yang di bawah. Nanti yang satu kabel merah disambung ke kaki yang satu masuk ke power ampli. Ini kan untuk memutus saluran ya, ceklek-ceklek gitu. Oh, oke. Nah, seperti ini kabel merah yang satu, kaki satu sambung ke power amplinya. Nah, ini masih berkedip, artinya saya sedang menyambung di bagian VCC dan ground. Oke. Ini sudah terpasang guys, ini sudah benar dan betul. Sekarang kita pasang lampu. Ini saya kakinya lampu saya kasih resistor ukuran 10K. Kaki lampu dipasang pasang resistor 10 kilo ohm. Dipasang di kaki plus. Digabung sama kabel merah yang masuk ke power tadi ya. Oke. Nah, biar apa? Lampunya tidak putus ya. Oke. Sudah terpasang lampunya. Lalu kita lem supaya merekat ya. Dan setelah itu kita pasang kabel kuning untuk minus dari lampu digabung ke soket DC. Iya. Ini pasang kabel kuning dari minus lampu, kaki yang pendek ya, dipasang digabung sama minus yang ada di soket DC. Oke, supaya gampang seperti ini. Nah, ini sudah ya. Lalu kita pasang kipas. Kipas ada min plusnya. Kabel merah adalah plus dan kabel hitam adalah minus. Jadi, yang merah kita gabung sama kaki merah. Sama saja seperti yang tadi ya.
digabung, dipasang di saklar juga boleh, dipasang di power amplinya juga bisa. Dan yang kabel hitam tetap digabung dengan kabel kuning yang ada di soket DC supaya rapi ya. Oke, kipas, power ampli dan lampu sudah terpasang. Ini menandakan sudah selesai pemasangan dan lampu tidak akan berkedip lagi di dalam skema yang ada di sebelah kiri video. Oke guys? Nah, paham ya? Saya ngoceh begini dan tidak dikasih musik supaya kalian paham. Jika kalian masih tidak paham, astagfirullahaladzim. Diulang lagi videonya ya. Ini dia. Yang berkedip sekarang speaker R plus speaker minus, speaker L plus speaker L minus. Merah kuning, merah kuning, merah kuning. Iya. Oke, ini langsung saja. Ini saya pasang kabel merah dari soket speaker pasang ke kaki merah, dan yang soket speaker hitam ini kabel kuning di kaki minusnya. Iya, seperti ini gambarnya ya. Oke, saya kira Anda sangat paham. Sangat paham. Kalau tidak paham, saya nggak tahu. Ini kalau di sekolah, kalau masih gurunya ngomong, ada yang paham, ada yang nggak paham, berarti yang nggak paham ini tidak fokus, alias pikirannya kemana-mana. Mungkin kemana, ke kali atau ke sumur begitu. Baiklah, ini sudah terpasang guys. Lampu sudah tidak berkedip lagi, artinya ini sudah terpasang, sudah memenuhi pemasangan. Sekarang lanjut kita pasang kabel input dari HP atau MP3 mana saja. Oke guys, ada potensio 2 ini di sini ya, kanan dan kiri mono. Kita perhatikan kakinya ada tiga, satu ini ya, satu apa namanya? Satu potensio, ini kakinya 3. Ini dia di power, ini ada in R, ground, dan in L. Ya, yang merah plus R, dan yang merah plus L, dan yang kuning ground. Kita sambung. Pemasangannya seperti ini, di kabel seperti gambar yang ada di kiri video. Oke, sekarang kita potong kabelnya, kepanjangan ini sampai serak guys. Nah, ini saya sudah potong ya. Ini langsung disambung ke kaki potensio yang tengah ya. Dua-duanya dipasang kaki potensio yang tengah guys. Seperti ini guys ya. Kaki potensio ada 3 guys. Oke. Nah, ini sudah betul. Lalu ground dari potensio di mana, Pak? Ya, kaki ground dari potensio digambar seperti yang ada di gambar ini. Ini kaki potensio yang ground selalu ada pentol-pentolnya ya guys. Ada tonjolan seperti ini. Ini pasti menandakan ground guys. Kalau kamu menjumpai potensio seperti ini, kamu tahu jadinya ya. Ground yang ada benjolannya seperti itu. Saya akan pasang kabel ground yang ada di power, yang kuning ya, yang tengah ini yang berkedip ya. Lalu kabel ground ini disambung di kaki potensio yang sebelah kiri dari potensio. Karena ini yang ada pentol-pentolnya ya, yang itu ya. Nah, bener ya? Oke. Di kaki yang kiri. Terus digabung sama potensio yang sebelah kiri di kaki yang kiri juga. Oke. Seperti itu guys. Nah, saya menyodornya agak gugup ini karena diketawain sama kamu. Yang ketawa aku apa kamu ya? Nah, oke, langsung ini kabel yang ground digabung lagi, muter ke soket RCA yang ground. Ini yang tengah ya. Soket RCA itu kan ada 3 pin ya, yang satu ground gabungan dan yang satu R dan L. Oke, seperti ini guys. Sudah paham dan jelas ya. Oke. Lalu kita pasang kabel merah dari soket RCA guys. RCA R dan L dipasang ya, kaki kanan dan kiri ya. Oke. Kabelnya cuma 2 saja guys. Oke. Nah, seperti ini. Setelah dipasang seperti ini guys, ini sudah jadi.
Terus lalu kemana kabel ini Pak? Oh, Pak Bos, Pak Bos, Pak Bro. Ini kabel masuk ke kaki potensio yang sebelah kanan. Oke, terserah kamu mau ambil yang mana, yang kanan atau kiri. Maksudnya potensionya, tapi kakinya yang kanan semua ya. Paham? Oke, ini kakinya yang kanan dan kanan. Ini artinya sudah jadi guys, sudah bisa dicoba. Tetapi alangkah baiknya kita periksa lagi. Kita periksa dulu apakah ada kabel yang salah. Takutnya nanti ada kabel yang salah atau yang kendor. Kita cek kembali ya. Oke, ini seperti ini guys. Ini sudah jadi. Lampu tidak berkedip lagi, hanya seperti ini. Kita tinggal tes guys, tes. Oke, saya mau bilang ilmu itu mahal guys. Nah, orang yang banyak ilmunya, orang yang sangat akan hidupnya akan indah di dunia dan akhirat. Kamu paham? Orang yang banyak ilmu dunia dan akhirat, itu akan bahagia dunia dan akhirat guys. Makanya ilmu itu perlu. Ya, langsung saja kita tes dengan menggunakan HP. Saya menggunakan Bluetooth. Nah, dan ini saya ceklekkan. Langsung saya putar musik. Kita dengarkan guys.